Saya sedang berada di depan makam Mbah Soleh, ya, di Ampel, Surabaya. Bisa hidup 9 kali dan meninggal 9 kali. Dan ini menjadi bukti, menjadi saksi hidup. Masya Allah, subhanallah. Ini para GSP, katanya Pak Hamim, sebagai abdi dalam dari Ampel, ini kalau dilihat secara mata batin bisa tembus ke Mekah. Benar Pak? Ya. Karena ini kondisinya kayak gini nih, kalau diketok, nah, ini kan suaranya seperti ini bekas lubang ya. Nih aslinya ini nih, karena ditutup ya Pak Hamim. Nih, nah kalau ini yang asli temboknya nih, tuh beda suaranya. Kalau hari Jumat sama hari Raya, dia itu mau ke Mekah. Sholat Jumat di Mekah itu enggak sini. Ini berlubang tembus ke Mekah. Saya punya seorang kenalan tinggal di Batu, Malang. Aslinya orang Indonesia tapi keturunan Yaman. Dan dari kecil dia ditanamkan oleh orang tuanya ya tauhid lah. Orang awam, ya, pebisnis, tapi ya kematangan tauhidnya nggak takut kepada ini, nggak takut kepada itu tuh tertanam dari kecil. Pergi dia ke sebuah sumur angker, tempat orang minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, sampai orang nggak ada yang berani ngelihat ke dalam sumur itu. Dan dilarang keras, karena kalau berani ngelihat nanti akan begini, nanti akan begitu. Kan 1001 cerita lah. Dia minta izin sama orangnya, sama penjaganya, saya mau lihat. Sama penjaganya nggak diizin, nggak boleh. Ini sumur keramat, ini begini. Saya mau. Nanti kamu kualat, biar saya yang tanggung jawab. Akhirnya dia maksa, diizinkan untuk melihat. Sampai dia ke sumur itu, nyebur dia ke sumur itu. Keluar dia senyum-senyum. Kalian ini bodoh sekali, entah apa-apa yang kalian yakin tentang sumur ini. Ini saya nyebur nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Subhanallah, pejuang tauhid ketika itu. Ada pohon di kampung kita dikeramatkan orang, pasti punya 1001 cerita tentang pohon itu. Karena terlalu percaya obrolan orang, maka akhirnya manusia merasa dirinya harus rendah, harus hina di hadapan pohon itu. Mencari syafaatnya, mencari ridhonya, mencari berkahnya. Jangan sampai dia marah, jangan sampai. Dan begitu nasibnya orang-orang musyrikin dahulu sampai sekarang. Padahal kalau kita runut ke belakang, yang gali sumur itu lu nggak tahu lu sumurnya mau dibegitukan itu. Dulu yang gali sumur itu masuk ke dalam sumur nggak dia? Masuk, wah. Kalau memang ada yang harus dikeramatkan, yang buat sumur itu, Pak. Loh kok sumurnya? Sementara dia yang buat. Seperti yang ayat yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Kalau kalian mau menyembah kepada matahari, jangan sembah yang menciptakan matahari. Kalau sumur harus dikeramatkan, loh kok sumur yang dikeramatkan? Keramatkan yang buat sumur. Hebat dia bisa buat sumur kayak begini hasilnya. Siapa dia? Gitu. Kalau Nabi Isa itu adalah ilah, Tuhan, yang harus disembah yang membunuh Nabi Isa itu. Karena dia lebih kuat daripada Nabi Isa, menurut keyakinan Nasrani. Kita bicara menurut keyakinan Nasrani. Menurut keyakinan kita Nabi Isa itu tidak terbunuh. Tapi menurut keyakinan mereka terbunuh. Kalau memang harus ada yang dianggap Tuhan, Tuhan kan orang yang membunuh Tuhan Anda. Karena dia lebih kuat daripada Tuhan itu, Tuhan kalah sama dia. Ya kan? Nggak masuk akal. Kata orang Arab, qataluhu fama hadzal ilahu.
Mereka membunuh Tuhan. Siapa Tuhan yang terlalu lemah ini mampu untuk dibunuh orang? Tidak. Batil. Begitu juga orang-orang yang sangat tidak waras. Datang ke hutan, ada gubuk reot, ada orang yang jarang mandi, minta karir. Lu kok bisa? Kalau dia pandai memberikan karir, kok dia tinggal di gubuk di dalam hutan, Pak? Rambutnya nggak dipotong mungkin karena nggak ada gunting. Kok ke situ pergi mintanya? Kok aneh? Rata-rata miskin lagi. Lalu minta rezeki kepada, ya Allah. Anda tahu siapa yang memberikan rezeki? Tahu? Minta kepada yang memberikan rezeki. Tapi itulah syaitan. Dengan segala kepandaiannya dan kemahirannya menipu manusia. Sehingga kepada orang yang tidak berhak apapun dan tidak bisa apa-apa, ke situ dia meminta. Bukankah sapi butuh manusia untuk mengurus sapi? Lalu kemudian kenapa manusia kemudian minta ke sapi? Kenapa inqalabatil mawazin? Kenapa takaran itu sudah terbolak-balik gitu? Sudah nggak tentu arah gitu. Kalau ini ada takaran penunjuk arah itu, kompas, udah nggak jelas kompasnya, bolak-balik nggak jelas gitu loh, Pak. Mana nih arah yang sebenarnya? Ini siapa sih yang butuh siapa? Siapa sih yang butuh siapa? Maka kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kita dan Rabb seluruh alam jagat raya ini, dan dia yang mengatur segala-galanya tanpa terkecuali, senyum kita karena dia yang membuat kita senyum, tangis kita karena dia yang membuat kita nangis, bukan karena kemahiran kita dan kepandaian kita untuk senyum, Pak. Walladzi adhaka wa abka, dialah Allah yang telah membuat kalian tersenyum, dialah Allah yang telah membuat kalian menangis. Sampai tangis dan senyum kita dia yang ngatur. Lalu kenapa ketika ada tautan hati itu tertaut kepada sesuatu yang bukan dia? Aneh. Oleh karena itu, orang-orang yang musyrik kemudian menjadi penduduk neraka nanti di akhirat, semuanya ngaku nggak berakal. Semuanya ngaku tidak berakal. Kok bisa begini ya? Kok bisa kami mempertuhankan sesuatu yang bukan Rabb? Dan itulah bahaya dikte waktu kecil. Dan itulah bahaya akidah yang salah. Kalau akidah sudah salah, otak biasanya nggak jalan. Kalau akidah sudah salah, akidah sudah keliru, akidah ini datangnya melalui wahyu seperti yang tadi kita bicarakan di awal. Tanpa wahyu kita nggak tahu akidah ini seperti apa harusnya kita kepada Allah. Siapa Rabb kita nggak tahu. Siapa yang menurunkan hujan ini sebenarnya kita nggak tahu. Kalau bukan wahyu yang Allah turunkan. Tapi kalau akidah itu salah, otak berhenti bekerja.